Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Arfando. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan esai yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Pola Makan Vegetarian pada Resiko Kekurangan Zat Besi dan Anemia. Sebelumnya kita sudah familiar dengan kata vegetarian. Vegetarian telah berkembang menjadi gaya hidup yang sangat populer, baik karena alasan kesehatan, etika, maupun lingkungan. Diet berbasis nabati ini memiliki banyak sekali manfaat seperti pengurangan risiko penyakit jantung, diabetes type 2, dan obesitas yang telah didukung oleh berbagai penelitian. Namun, transisi menuju pola makan tanpa daging, terutama daging merah, memunculkan tantangan baru dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi tertentu, salah satunya adalah zat besi. Zat besi memainkan peran penting dalam pembentukan hemoglobin dan fungsi oksigenisasi sel dalam tubuh. Kekurangannya dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, sebuah kondisi yang sering dikaitkan dengan kelelahan, gangguan konsentrasi, dan penurunan kualitas hidup. Melalui esai ini kita akan mengeksplorasi bagaimana pola makan vegetarian dapat mempengaruhi status zat besi seseorang dan mengidentifikasi pendekatan diet yang dapat mengurangi resiko anemia sambil tetap mempertahankan manfaat kesehatan pada makan berbasis tumbuhan. Sebelum kita membahas risiko, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu vegetarian. Vegetarian adalah pola makan yang menghindari konsumsi daging, ikan, dan unggas, tetapi biasanya mencakup produk nabati seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sereal. Vegetarianisme sering dipilih karena alasan kesehatan, etika, lingkungan, atau agama. Di sini saya sudah mengumpulkan jenis-jenis vegetarian, dan ada 5 jenis vegetarian. Yang pertama itu lacto-ovo-vegetarian, tidak mengonsumsi daging, ikan, atau unggas, tetapi mengonsumsi produk susu dan telur. Lalu ada lacto-vegetarian, tidak mengonsumsi daging, ikan, unggas, dan telur, tetapi mengonsumsi produk susu. Lalu ada ovo-vegetarian, tidak mengonsumsi daging, ikan, unggas, ataupun produk susu, tetapi mengonsumsi telur. Yang keempat ini adalah vegan, menghindari semua produk hewani, termasuk madu, serta barang-barang yang berasal dari eksploitasi hewan. Yang terakhir itu ada flexitarian atau semi-vegetarian. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuhan, tetapi sesekali mengonsumsi daging atau ikan. Kelebihan vegetarian ada banyak sekali. Yang pertama dari segi manfaat kesehatan. Yang pertama itu pengurangan risiko penyakit kronis, lalu ada pengelolaan berat badan, lalu yang terakhir ada peningkatan kesehatan pencernaan. Lalu dari segi dampak lingkungan juga dapat mengurangi jejak karbon. Lalu yang terakhir itu ada etika hewan. Vegetarianisme sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi penderitaan hewan dalam industri peternakan. Namun di balik kelebihan tersebut, vegetarian juga menyimpan banyak kekurangan yang akan berdampak ke kesehatan. Antara lain yang pertama itu kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan kalsium, dan kekurangan asam lemak omega 3. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan vegetarian dapat berhubungan dengan risiko kekurangan zat besi dan anemia. Pada individu vegetarian, terutama yang mengikuti pola makan vegan atau tanpa produk hewani, asupan zat besi sering lebih rendah dibandingkan dengan kelompok omnivora. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan zat besi dalam makanan hewani yang lebih sulit diserap tubuh dibandingkan dengan zat besi dari sumber hewani. Selain itu, kekurangan vitamin B12 juga ditemukan pada produk hewani yang dapat memperburuk resiko anemia pada vegetarian. Lalu penelitian dilakukan juga terhadap remaja putri vegetarian di Bali, juga menunjukkan bahwa kekurangan asupan zat gizi seperti zat besi, vitamin C, dan asam folat pada pola makan vegetarian meskipun menawarkan banyak manfaat kesehatan, dapat meningkatkan resiko kekurangan zat besi dan juga anemia. Hal ini terutama terjadi karena zat besi dalam makanan nabati memiliki ketersediaan biologis yang lebih rendah dibandingkan dengan zat besi yang dari sumber hewani. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vegetarian, terutama yang menghindari semua produk hewani, dapat lebih beresiko mengalami anemia defisiensi besi dan kekurangan vitamin B12. Oleh karena itu, vegetarian perlu melebih.
memperhatikan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan juga produk yang diperkaya oleh zat besi. Selain itu, mengonsumsi sumber vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi nabati. Suplemen vitamin B12 juga mungkin dapat diperlukan untuk menghindari defisiensi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan saraf dan juga pembentukan darah. Dengan perencanaan diet yang cermat dan pemahaman yang lebih baik tentang sumber zat gizi penting, vegetarian dapat mengurangi risiko kekurangan gizi dan menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Sampai sini saja penerangan esai dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.